إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kemudian kita meneruskan kembali muthala'ah kitab kita, yaitu masih halaman 34, membicarakan yang terakhir, yaitu membicarakan tentang manfaat dan kelebihan daripada istighfar. Kemudian kita baca kitabnya di baris terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ujar Nabi, ya Ali, wa kasratul istighfari hisnun littaibina minan nari. Jadi artinya yang paling bawah nomor 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ujar Nabi, ya Ali, dan banyak membaca istighfar itu merupakan benteng bagi orang-orang yang bertaubat daripada api neraka. Nah, jadi salah satu daripada kelebihan istighfar ini merupakan benteng pertahanan jar Nabi daripada api neraka. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan juga tentang istighfarnya, ya kalau nang 25 kali itu. Jar Nabi, barang siapa membaca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 25 kali, maka termasuklah inya itu daripada golongan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau mengamalkan kita lah. Kemudian hari ini di antara kelebihan istighfar itu, ujar Nabi, merupakan salah satu benteng kita daripada api neraka. Jadi benteng ini perlu benar, ya kalau pertahanan gak jaga kita. Nah, jakanya orang main bola tuh harus kuat pertahanannya. Menyenang kada kuat, ya nang bobol, ya kalau jurang banjir aja bebujal, banyak benar masuknya. Kenapa? Inya pertahanannya kada kuat. Istighfar bentengnya nih kita nak kada kuat. Ya nang masuk 12-0 Pak. Masuk 12-0 masih Jepang buahnya bersalamatan. Kalah 12-0 sudah tetap aja bersalamatan. Kenapa aja orang nih bersalamatan?
12-0 tuh masih sedikit ya, nang rancak lebih lagi daripada 12-0, makanya kami bersalamatan. Nah jadi penting benar ya lah. Jadi istighfar ini merupakan benteng kita daripada api neraka. Bahkan kayak orang main bola aja kalau backnya itu harus kuat dulu. Menyak ada kuat, bobolnya. Nah itu diantara kelebihan istighfar. Kemudian di dalam kitab Kifayatul Atqiya, di situ disebutkan, yakah di dalam kitab Kifayatul Atqiya, di situ disebutkan wa kana min sunanihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dawamul istighfari, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita sudah tahu, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nyata sudah masuk surga. Tetap sidin beristighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dijamin lagi masuk surga, kawasidin membawa orang lain masuk ke dalam surga. Ini hebatnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu dawamul istighfar, senantiasa sidin membaca istighfar. Apalagi kita nang banyak dosa nih maginnya ya kalau ya kah Rasulullah aja kan ada nang meriwayatkan 70 kali sehari, ada nang meriwayatkan 100 kali sehari Rasulullah membaca istighfar. Apalagi kita nang banyak dosa kesalahan nih maginnya berarti harus lebih lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan meminta ampunlah kalian akannya Allah. Fa inni, nah ini kalau fa inni, maka bahwasanya aku, jar Nabi, atubu, aku bertobat, fil yaumi, pada setiap hari, ilaihi, kepada Allah, mi'ata marratin, 100 kali ya Nabi sehari aku membaca istighfar. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim. Nah jadi mudahannya kita jawab ya kalah kawa beristighfar, Nabi cuma membaca istighfar, apalagi kita nang banyak dosa dan kesalahan. Kemudian di dalam kitab Kifayatul Atqiya lagi, di situ disebutkan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diriwayatkan rawa Ma'ruful Al-Qarhi, meriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu anhu bi isnadihi, dengan sanadnya, an Anasin bin Malik, daripada Anas bin Malik, wa bani Umar radhiyallahu anhum, dan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhum, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata si laki-laki tadi, lahu, baginya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi si laki-laki tadi, dullani, tunjukakan lawan ulun, ala amalin, atas satu amal, yudkhiluni al jannata, nang bisa memasukkan ulun ke dalam surga. Baguslah lelakian ini datang kepada Nabi meminta satu amalan, nang mana supaya amalan itu menjadi sebab ulun masuk ke dalam surga. Poinnya aja langsung hendak minta nih kalau Nabi kada alang lagi, bujur juga ya kalau kada betele-tele nih, kada banyak pandir atau ulun hendak minta poinnya aja, sekira bila ulun amalkan ini bisa masuk ulun ke dalam surga. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La taqdab, ikam jangan emosian. Nah, laki-laki tadi ngalih malakan dengan ini, jangan pemarah. Maka kita nih kalau emosi ngalih benar, makanya orang nangkar tapi emosian tuhnya masuk surga lakas tercapat daripada kita ini, ya kah? Maka kenapa kita nih ya kalau la taqdab, jar Nabi jangan pemarah, jangan emosi, nah jangan ketujuh emosi. Bila ikam emosi, kakawa menahan emosi, itu jalan mudah untuk menuju ke dalam surga. Maka kata kawa jala laki tadi kada mampu sudah ulun nyata sudah. Tapi kita ini boleh aja marah ya kalau lah. Marah lawan anak, lawan bini, bila inya melanggar akan hukum-hukum Allah tuh boleh aja johirnya kita marah. Tapi hati kita tetap kasih sayang. Muntung kita biar aja dibadahakannya bore. Muntung kita biar aja dibadahakannya penyarikan. Zohirnya tapi hati kita tetap kasih sayang. Kayak itu kata kawapang kita. Johirnya tetap kita menagur, tapi hati kita tetap kasih sayang. Jadi sejarah si laki-laki tadi berkata si laki-laki tadi, ya kah? Fa in lam otik, nah kada sanggup ulun. Jika ulun kada mampu, bang ulun ini penyarikan habisnya. Zalika yang demikian itu, ya Rasulullah, qala bersabda Nabi, Fastaghfirillah azza wa jalla, meminta ampunlah engkau akan Allah azza wa jalla, kulla yaumin, akan tiap-tiap hari, ba'da salatil asri, sesudah sembahyang asar, sab'ina maratan, 70 kali. Nah ya kemudahan kau mengamalkan dengan ini nah. Astaghfirullahaladzim, 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 70 kali sesudah sembahyang asar. Mudahan kau diberi taufik hidayah oleh Allah kau mengamalkan kita lah. Ada lawas juga tuh limbah asar membacanya. Apa gerang fadilatnya dan kelebihannya? Jadi ujar Nabi, yaghfir laka dzunuba sab'ina aman, diampunilah bagi engkau akan dosa selama 70 tahun. Menhakun kita ya kalau menggunakan waktu membaca istighfar sesudah sholat asar, astaghfirullahaladzim 70 kali, maka Nabi diampuni dosa engkau itu selama 70 tahun. Ya kah, mudah-mudahan kau mengamalkanlah. Kemudian qala, si laki-laki tadi masih penasaran, ya kita bore biar Jepang bagus aja bore dengan kebaikan. Qala ujar Rasulullah, ujar laki-laki tadi, qala berkata si laki-laki tadi, fa in lam ya'ti ala dzunubi sab'ina aman, seandainya pangulun amalakan sudah selama 70 tahun, atau umur ulun kada sampai 70 tahun, saban hari ulun mengamalkan diampuni dosa selama 70 tahun, sagan siapa pahalanya ning itu nah, sagan siapa? Maka wah ini kita ngalih ya kalau mencari umur 70. Kayak kita di sini paling kaya nah. Ya kah kena antik sudah umur 70 tahun tuh barang antik. Nah, seandainya pangulun amalakan diampuni dosa ulun selama 70 tahun, sagan siapa pahalanya? Qala bersabda Nabi, yaghfir li ummika, diampuni untuk mama ikam. Nah, kita amalkan 70 kali sehari, amalakan dengan rahmat Allah diampuni. Misalnya dosa kita hagan siapa? Hagan mama kita pulang. Untung kada? Untung benar. Imbah itu si laki-laki tadi penasaran pulang. Oh, bagus juga lah, bore bana jangan kita. Qala berkata pulang si laki-laki tadi, fa in matat ummi walam ya'ti 'alaiha dzunuba sab'ina aman, maka jika mati pang mama ulun, iyakah, dan tidak ada atas mama ulun tuh dosa selama 70 tahun, mati dia mama ulun amalakan taruh istighfar 70 kali imbah asar nih, ya kah, imbah itu mati mama ulun itu kada ada lagi dosa, segan siapa pulang pahalanya? Qala
bersabda Nabi, yaghfir li aqrabika, diampuni kulawarga ikam pulang abah ikam diampuni, dingsanak ikam diampuni, sebab ikam membaca istighfar 70 kali sesudah asar tadi. Nah, jadi makanya ulun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita berataan amin ya rabbal alamin. Nah, ya kah? Nah, kemudian lagi disebutkan di antara manfaat daripada membaca istighfar itu, di antaranya yaitu Allah beri anugerah harta-harta benda. Nah, jadi hendak murah rajaki disuruh kita memperbanyak istighfar. Dalilnya di dalam Quran, wa yumdidkum bi amwal. Ya kah, mun hendak murah rezeki tuh. Ya kah, Allah beri harta-harta benda. Kita penting ya Bang ya kalau Mbah mun kita nih nya ada nang kendaraan aja kada bisi kan ngalih benar. Ada bisi gawian, ada aja gawian di anu. Unda kada ada kendaraan ngalih benar jarhan. Jadi perlu yo ya lah ada harta benda nih. Mbah mun ada kendaraan nyaman jo, misalnya hendak ke masjid, hendak ke langgar, hendak ke majelis, hendak silaturahmi, hendak ziarah nyaman. Ini kedalalan lalu bisa apa-apa. Nah, di antara kelebihan istighfar, manfaat istighfar itu Allah beri harta-harta benda. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, wa yumdidukum bi amwal. Amwal itu kan harta tah. Namunnya hendak ya kalau bisa juga kita ini berusaha ini luput, kemungkinan kita ini pelit membaca istighfar setiap hari. Sadar aja kita ya kalau Mbah berusaha ini luput pulang, berusaha ini bangkrut pulang, berusaha ini habis pulang. Kadang-kadang cocoknya di antaranya jangan pelit kita membaca istighfar. Tuhan berjanji sudah, wa yumdidkum bi amwal. Aku anugerahi lawan ikam harta-harta benda. Mudahan ya kalau lah. Ya kah di antara jalannya jangan pelit kita membaca istighfar. Muntung kita nih jangan pelit. Supaya di antara pemurah-pemurah rajaki itu di antaranya manfaat istighfar itulah. Hanya raja unda tahu aja ya kalau. Nah. Dan di antara manfaat istighfar lagi, di antaranya toh Allah beri kelebihan, Allah beri anugerah anak keturunan. Nah, ini nang mana pian bisi keluarga nang mandul misalnya jangan putus asa. Ya kalau innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah taala memberi anak keturunan. Di antaranya wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Banin apa? Anak kalau. Nah, Tuhan berjanji nang mana pina kadada isi keturunan banyaki membaca istighfar kawa nang bini 1000 kali kah sehari, nang laki baca 1000 kali. Ya kah mun hendak diisi ke keturunan. Nah, itu bisi anak atau bahwa kayak ulun dulu pian sot 2 tahun ya biasanya kada bisi sawat gugup juga sudah. Bah jurang ni kada bawisa kah ni jadi kada mau. Kawan tadi hulu kawin 2 tahun sudah dah. Ini kada mau 2 tahun hanya raja. Itu kan sekong aja. Jadi diantaranya ingat neng ini nah banyaki membaca istighfar. Ya kah nah Tuhan berjanji nih. Kita ini lain wali. Kita ini perlu syariat. Tunggu keputusan Allah Ta'ala lagi. Bila kita lambat diisi anak, misalnya nih diisi keturunan, banyaki nang laki banyaki 1000 kali ke sehari. Astagfirullah. Nang bini banyaki juga baca istighfar. Tuhan berjanji kubari aja Tuhan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin anak. Nah, ya kalah percaya kalau Al-Qur'an kalau percaya kita. Ya kah nah jadi Allah anugerahi anak. Nah, lain orang wali, mun orang wali lain pulang jalannya lawan kita. Nah, kayak di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani tuh ada orang nang kada bisi anak mandul juga.
lalu minta doa lawan sidin, wahai Tuan Syekh doakan pang kami ini lawas bana kawin sudah nah, belum juga lagi diberi keturunan. Wah, lu berdoa Syekh Abdul Qadir Jailani nih memintakan nang dua laki bini nih. Artinya dengan kekuasaan Allah, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kaina ikam diberi ijak keturunan. Berkat doa daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kabul, mau hamil, mau jika kita melahirkan nang bini, waktu belum melahirkan batakun lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, anak kami ini bebinian gak lalakian gena. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, lalakian gena anak pian. Himung imbah lahiran sekalinya keluarnya bebinian. Seharusnya kan nang dua laki bini ini bersyukur sudah. Lawas kada diberi keturunan, diisi keturunan, protes pulang lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Tuan Syekh, maka jaripian anak kami lalakian, bebini, lalakian kenapa bebinian? Aja Syekh Abdul Qadir Jailani aturnya didoakan kabul nih, untung sudah bebinian ke lalakian gaya kala. Imbah itu dengan izin Allah ditapak sidin kemaluan si bayi tadi berubah jadi lalakian pulang. Nah itu karamat ngarannya orang wali amun kita pang melalui daripada istighfar. Tinggal lagi Allah Ta'ala aja lagi mengizinkan beisi keturunan gak ada kan, yang penting usaha ikhtiar kita banyak istighfar. Tuhan berjanji wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah anugerahi kepadanya anak keturunan. Nah itu kah Quran dah. Nah itu diantara manfaat istighfar. Diantara manfaat istighfar lagi yaitu diantaranya iyakah Allah mudahkan bagi orang nang bertani bakabun mun hendak berhasil, ujar Tuhan banyaki membaca istighfar juga. Ya karena yang tara jalannya tenang mana buhuma, nang mana ketujuh bakabun, banyaki membaca istighfar supaya lahan pertanian kita tadi, lahan perkebunan kita tadi ada hasilnya. Bahasa kita nang apa aja bahasa Indonesia ada panennya. No, itu diantara istighfar tuh. Kelebihan istighfar itu diantaranya supaya memudahkan bagi orang nang berkebun, nang bertani. Insya Allah Allah mudahkan juga dengan syariat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita nih, makanya kita ini lain wali, perlu dengan syariat banyakin baca istighfar, ya kah? Hanya bakabun, ada anak bahuma, silahkan aja. Mun orang wali lain pulang lah ulang kisahkan pulang wali lah, hanya kayak itu. Lain orang wali lain bang jalannya, ya kah? Di zaman Kiai Mbah Mangli itulah, Mbah Mangli itu menggelang lah. Coba buka panggenapian tuan kada salah Mbah Mangli itu kiai yang ada di Jawa. Suatu hari beliau didatangi oleh tetangga sidin. Tetangga sidin tadi hanyar bertanam kubis. Kubis itu apa bahasa kita ya? Kol lah. Nah, hanyar bertanam kol. Jadi ujar tetangga tadi, lawan Mbah Mangli nih, doakan bang, mudah-mudahan kebun ulun itu ulun hanya raja bertanam, tolong doakan mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan panen, mudah-mudahan kubis ulun ini kayaknya panen. Ulun minta doa lawan pian wahai Tuan Guru Kiai Mangli nih nang ada di Magelang, man kada salah lah. Jadi ujar Kiai Mangli, kadusah mahadangi setahun nih kam, 6 bulan 3 bulan kadusah. Wayah ini juga datangi wayah ini juga. Nah, ujar tetangganya ini asa kada mungkin, kada masuk akal rasanya. Lalu rasa penasaran didatangi ke kebun nang kubis kol tadi. Dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah dasar berbuah hari itu juga.
Nah itu orang wali, ada kita nih kira kau menuruti nang kayak itu ya kalah orang nang para lawan Tuhan, ada kita ini memperbanyak istighfar, lalu hendak bakebon kah, hendak batanam kah, ya kah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya kelebihan istighfar lagi, diantaranya itu dijauhkan daripada siksa dunia, dijauhkan daripada siksa kubur, dan dijauhkan daripada siksa akhirat. Sebagaimana nang kita pertemuan pada hari ini ya, kalau wa kasratul istighfari hisnun littaibina minan nar, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak membaca istighfar itu merupakan benteng bagi orang-orang yang bertaubat daripada api neraka. Nah mudah-mudahan ya kita lah, namun hendak dapat benteng daripada api neraka, lepas dijauhkan daripada siksa kubur dan akhirat, memperbanyak membaca istighfar juga, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutin lagi lah, tanggung lah. Di antara kelebihan istighfar, sebutin lagi, di dalam Al-Qur'an disebutkan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Di antara kelebihan istighfar lagi, yaitu Allah mengasih sayangi kepada orang itu tadi. La'allakum turhamun. Pasti jatuhan aku kasih sayangi. Nah, jadi menhendak dapat rahmat Allah, menhendak dapat kasih sayang Allah, di antaranya amalan yang perlu kita baca setiap hari yaitu istighfar. La'allakum turhamun. Pasti orang itu dapat rahmat Allah. Kita dapat rahmat bini jadi untung sudah ya kalau untung benar sudah kita bisa ada sing salawaran lagi guring tak. Kita dapat rahmat laki untung sudah. Kita dapat kasih sayang bos saja kan untung sudah. Mbah sayang bos untung benar sudah. Itu makhluk aja, apalagi Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Nah maka dari itu di antara kelebihan istighfar itu, yakah laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun, di antara kelebihan istighfar itu Allah memberi rahmat kepada orang yang membaca istighfar itu tadi. Nah ya kak, ini jenang ulun dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita minggu yang akan datang insya Allah membicarakan tentang sifat kejujuran. Nah penting benar yang ini ya kak, jujur ini penting benar, paling berharga dah. Bila hidup kada jujur, kada ada harganya lagi. Di mana aja, di keluarga, di masyarakat, di mana aja kada berharga lagi bila kada ada sifat jujur. Nah jadi penting benar minggu kali ini membicarakan tentang sifat kejujuran. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, masya Allah.